Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Pradipta Official. Di video ini saya akan kembali melanjutkan cerita sejarah Kesultanan Cirebon dari part 2. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan, linknya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Tanpa banyak basa-basi, kita lanjut aja langsung ke part 3. Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumanjati adalah seorang mangkubumi dari kerajaan Singapura. Kerajaan ini bertugas mengatur pelabuhan Muara Jati, Cirebon setelah tidak adanya penerus tahta di kerajaan tetangganya yaitu Surantaka. Setelah anak perempuan penguasanya yaitu Nyi Ambedkasi menikah dengan Jayadewata atau Prabu Siliwangi. Selanjutnya Bratalegawa, pangeran dari kerajaan Galuh, anak dari Prabu Bunisora. Ia sebelumnya telah memeluk Islam di India dan memutuskan untuk pindah ke Cirebon serta menyebarkan Islam di sana. Dikarenakan pengaruh Hindu di Kawali ibu kota Galuh saat itu masih sangat kuat, sebagai seorang saudagar, Bratalegawa juga berperan dalam memajukan perekonomian Cirebon, di mana Cirebon menjadi pintu utama ekspor dari barang-barang yang dihasilkan oleh kerajaan Galuh. Di antaranya yaitu dinar, dirham, dan fulus di pelabuhan Muara Jati. Mas Duki dalam artikelnya yang berjudul Mengembalikan Perdagangan Islam yang Berkeadilan dalam acara konversi Islam Internasional AICIS ke-12 di Surabaya, menjelaskan bahwa patut diduga penggunaan dinar atau uang emas, dirham atau uang perak, dan fulus atau uang tembaga telah terjadi pada masa Ki Gedeng Tapa. Hal tersebut dikarenakan pada masa itu pelabuhan Muara Jati telah banyak dikunjungi kapal-kapal asing. Persahabatan Cheng Ho, mercusuar Muara Jati, dan Masjid Kung Wuping. Cheng Ho dalam misi diplomatikanya sempat berlabuh di pelabuhan Muara Jati, Cirebon pada tahun 1415. Kedatangan Cheng Ho disambut oleh Ki Gedeng Tapa. Cheng Ho kemudian memberikan cenderamata berupa piring yang bertulisan ayat kursi. Piring ini sekarang tersimpan di Keraton Kesepuhan Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Cheng Ho dan anak buahnya kemudian berbaur dengan warga sekitar dan berbagi ilmu pembuatan keramik, penangkapan ikan, dan manajemen pelabuhan. Kung Wuping atau Panglima Angkatan bersenjata pada armada Cheng Ho kemudian menginisiasi pendirian sebuah mercusuar. Bahasa Cirebon, Prasada Tunggang Prawata. Untuk pelabuhan Muara Jati, pembangunannya kemudian mengambil tempat di Bukit Amparan Jati. Pada masa persinggahan Laksamana Cheng Ho tersebut, sangat dimungkinkan uang emas dan uang perak dijadikan sebagai alat tukarnya, karena uang emas dan uang perak telah menjadi standar internasional pada masa tersebut, terutama di pelabuhan-pelabuhan internasional. Pemukiman warga Muslim Tionghoa pun kemudian dibangun di sekitar Persada Tunggang Prawata. Bukit Amparan Jati yaitu di wilayah Sembung, Sarindil, dan Talang lengkap dengan masjidnya. Pemukiman di Sarindil ditugaskan untuk menyediakan kayu jati guna perbaikan kapal-kapal. Pemukiman di Talang ditugaskan untuk memelihara dan merawat pelabuhan. Pemukiman di Sembung ditugaskan memelihara mercusuar. Ketiga pemukiman Tionghoa tersebut secara bersama-sama ditugaskan pula memasok bahan-bahan makanan untuk kapal-kapal. Masjid di wilayah Talang sekarang telah berubah fungsinya menjadi sebuah kelenteng. Setelah itu pembangunan Gedong Witana. Pada masa kedatangan Pangeran Walangsungsang dan Nyimas Rara Santang ke Cirebon untuk memperdalam agama Islam, Pangeran Walangsungsang kemudian membangun sebuah tempat tinggal yang disebut Gedong Witana pada tahun 1428 Masehi, yang sekarang menjadi bagian dari komplek Keraton Kanoman. Kesultanan Kanoman setelah mendapatkan pengajaran agama yang cukup, Pangeran Walangsungsang dan Nyimas Rara Santang kemudian menunaikan ibadah haji ke Mekah. Di sana Nyimas Rara Santang menemukan jodohnya yaitu seorang pembesar Arab dan menikah sehingga Nyimas tidak ikut kembali ke Cirebon. Sepulangnya dari melaksanakan haji,
Pangeran Walangsungsang diminta oleh gurunya untuk membuka lahan guna membuat perkampungan baru sebagai cikal bakal negeri yang ia cita-citakan. Setelah memilih dari beberapa tempat, akhirnya diputuskan perkampungan baru tersebut akan dibangun di wilayah kebun pesisir. Dan berikutnya Ki Gedeng Alang-alang. Menurut sejarah lisan dan sebagian babat mengenai masalah ini, dikatakan bahwa Pangeran Walangsungsang diperintahkan oleh gurunya Syekh Datu Kafi atau Nurjati untuk membuka lahan di wilayah kebun pesisir, tetapi dikatakan bahwa di kebun pesisir tidak sepenuhnya kosong, karena sudah ada sepasang suami istri yaitu Ki Danusela dan istrinya yang tinggal di sana. Akhirnya sebagai bentuk penghormatan maka Kuwu atau Kepala Desa Caruban yang pertama yang diangkat oleh masyarakat baru itu adalah Ki Danusela dengan gelar Ki Gedeng Alang-alang sebagai Pangraksa Bumi atau wakilnya. Diangkatlah Raden Walangsungsang yaitu putra Prabu Siliwangi dan Nyimas Subanglarang atau Subang Keranjang yang tak lain adalah putri dari Ki Gedeng Tapa. Setelah Ki Gedeng Alang-alang wafat, Walangsungsang yang juga bergelar Ki Cakrabumi diangkat menjadi penggantinya sebagai Kuwu yang kedua dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Selanjutnya pembangunan Tajuk Jalagrahan. Pada masa pemerintahan Ki Danusela sebagai Kuwu Kebon Pesisir, dibangun juga tajuk dalam bahasa Indonesia musola. Pertama di wilayah tersebut atas prakarsa dari menantunya yaitu Pangeran Walangsungsang. Tajuk tersebut bernama Tajuk Jalagrahan. Pesan-pesan yang dapat disampaikan di video kali ini adalah jauh berjalan banyak yang dilihat, lama berjalan banyak yang dirasa. Seperti itulah kehidupan. Namun jangan dijadikan alasan untuk kita berhenti bergerak. Cukup sekian untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena salah murni datangnya dari saya pribadi dan benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.